Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini closing statement. Allah dan Rasulnya memberikan solusi konkret. Kalau kita ingin selamat di fase keempat, yaitu fase yang berat dialami oleh umat Rasulullah. Solusi yang pertama, Rasulullah perintahkan al-mubadirah bi amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, at-tamassuk bi sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah SAW yaitu prototipe manusia yang ideal. Kalau bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanah. Yang ketiga, arju ilal ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu bicara. Karena nanti di fase keempat ini banyak dipenuhi ulama-ulama su. Ulama su itu, kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su adalah ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ulama su itu ulama yang dengan lisannya ngajak ke surga, tapi dengan perbuatannya ngajak ke neraka. Yang keempat, kuatkan kesabaran. Jadi fase keempat ini dibutuhkan sabar yang wajar. Tidak sekedar sabar, tapi sabar yang wajar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ternyata kata Allah belum cukup dengan sabar. Wassabiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu ar-ribat, itu kan kalau diterjemahkan secara tekstual, bersiap siaga perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita, tingkatkan kewaspadaan, karena yang goncang iman kita itu banyak. Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses di dunia dan akhirat. Yang terakhir, yang kelima, ad-du'a. Rasulullah mengingatkan ad-du'a mohon ibadah. Doa otaknya ibadah. Kapan? Yaitu pada saat tahiyat akhir, selesai kita baca sholawat kepada Nabi, lanjutkan dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya kira itu sebagai closing statement. Bismillah. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Totalitaslah kamu berislam. Masukkanlah diri kamu sebagai mukmin haqqan di akhir zaman ini. Fanatiknya kita kepada agama ini adalah sumber kemuliaan akan Allah kembalikan kepada kita. Insyaallah taala. Jangan tanggung-tanggung. Yang tanggung-tanggung beragama pilihannya menjadi munafik. Orang yang tanggung-tanggung memegang batang pohon, ketika itu angin kencang, gempa di bawah, badai, hujan lebat, megangnya enggak kencang, insya Allah jatuh. Maka al-mutasaqituna fi tariqid dakwah ini sangat banyak. Orang yang berguguran di jalan dakwah ini sangat banyak. Berpegang erat-eratlah. Dalam artian apa? Fanatiklah beragama di akhir zaman ini. Bahasanya tidak ada yang lain. Tamassuk bil kitab was sunnah as-sahihah. Berpegang erat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Di situ Allah menjanjikan untuk kita al-izzatu wal fawzu wal falahu wal nasru sayakunu wa ya'udu lana insyaallah ta'ala. Ketika kamu kembali berpegang erat dengan Al-Quran dan sunnah, maka kemenangan, kejayaan, kekuatan, kekuasaan akan Allah kembalikan kepada kita. Ayo Bapak Ibu, ajak semua, seluruh keluarga kita, handai taulan kita, dalam segala apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jadikan Islam sebagai
acuan paling inti dan utama, insya Allah ya. Demikian wahai hamba Allah yang tercinta, semoga dosa-dosa kita yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami mengajak Bapak Ibu semua, kami tinggal di Sumatera Barat, tidak lagi di Jakarta. Dulu tinggal di Pancoran. Sumatera Barat kita mendirikan sekolah dari TPA, PAUD, TK, SD, SDIT, Kutab, dan juga tingkat pesantren SMP dan SMU. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita ada membangun masjid, namanya Masjid An-Nabawi. Masjid ini alhamdulillah dapat menampung banyak murid dan warga masyarakat. Tapi belakangan ini masjid sudah tidak lagi kondusif untuk mengadakan kegiatan dan acara karena sudah penuh oleh kegiatan-kegiatan yang tidak bisa lagi di sana. Laki wanita harus dipisah habis. Jadi kami berinisiatif bagian belakang masjid, alhamdulillah ada lahan 20x25 untuk perluasan dan pelebaran masjid. Kami mengajak Bapak Ibu di malam hari ini untuk kita bantu sama-sama masjid Allah ini di rumah Allah ini, di pondok pesantren kita. Pondasinya sudah, tiang-tiangnya sudah berdiri, slopnya juga sudah mau dicor dalam minggu ini, maka lanjutannya diserahkan kepada umat Islam untuk menyempurnakannya. Maka di malam hari ini, ayo kita bersama-sama dengan rezeki yang Allah titipkan pada kita, jadikan tabungan abadi. Mengabadikan harta kita adalah pulangkan untuk agama Allah, maka kita mengabadikan harta kita. Bunganya Allah kasih mengalir buat kita di dunia ini dalam bentuk keberkahan rezeki, banyaknya rezeki insya Allah ta'ala. Demikian dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada memberikan titipan-titipan ini untuk menyelesaikan rumah Allah di Masjid An-Nabawi kita, di pondok pesantren kita. Hayyakumullah wa barakallahu fi arzakikum wa ahlikum fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memuliakan rezekimu, memuliakan keluargamu, memuliakan hartamu, memuliakan umurmu di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fina wa fikum. Mudah-mudahan hadirin berkenan membantu masjid Allah yang sedang kita bangun di pesantren kita. Mari kita serahkan kepada pembawa acara kita. Barakallahu fikum.